Kejadian ini tepatnya ketika aku masih duduk di bangku SMA. Sedang teman kencanku adalah seorang guru seni lukis di SMA aku yang masih terbilang baru dan masih lajang. Saat itu umurku masih menginjak 17-18 tahun. Sedang guru lukisku itu adalah guru wanita paling muda, baru 25 tahun. Semula aku memanggilnya Bu Guru layaknya seorang murid kepada gurunya. Tapi semenjak kami akrab dan dia mengajariku tentang itu, lama-lama aku memanggilnya dengan sebutan Mbak. Tepatnya Mbak Yani. Mau tahu kisahnya? Sore itu ada seorang anak kecil datang mencari ke rumah. Aku diminta datang ke rumah Mbak Yani, tetangga kampungku, untuk memperbaiki jaringan listrik rumahnya yang rusak. Cepat ya Mas, sudah ditunggu Mbak Yani, ujar anak SD tetangga Mbak Yani. Dalam hati aku sangat girang, betapa tidak guru seni lukis itu rupanya makin lengket denganku. Aku sendiri tak tahu kenapa dia sering minta tolong untuk memperbaiki peralatan rumah tangganya. Yang jelas semenjak dia mengajakku melukis pergi ke lereng gunung dan satu kejadian di semak-semak hutan, Mbak Yani makin sering mengajakku pergi. Dan sore ini dia memintaku datang ke rumahnya lagi. Tanpa banyak pikir aku langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor. Maklum rumahnya terbilang cukup jauh, sekitar 5 kilo dari rumahku. Setibanya di rumah Mbak Yani, suasana sepi. Keluarganya tampaknya sedang pergi. Betul ketika aku mengetuk pintu, hanya Mbak Yani yang tampak. Ayo cepat masuk, semua keluargaku sedang pergi menghadiri acara hajatan saudara di luar kota, sambut Mbak Yani sambil menggandeng tanganku. Darahku mendesir ketika membuntuti langkah Mbak Yani. Betapa tidak, pakaian yang dikenakan luar biasa, hanya jenis daster pendek. Anu Bud, listrik rumahku mati melulu, mungkin ada kabel yang konslet, tolong betulin ya. Kau tak keberatan kan? Pinta Mbak Yani kemudian. Kemudian tanpa banyak basa-basi, Mbak Yani menggandengku masuk ke ruang tengah, kemudian masuk ke sebuah kamar. Nah, saya curiga jaringan di kamar ini yang rusak. Buruan kau teliti ya, nanti keburu maghrib, katanya. Aku hanya menuruti segala permintaannya. Setelah menuruti jaringan kabel, akhirnya aku memutuskan untuk memanjat atap kamar melalui ranjang. Tapi aku tidak tahu persis kamar itu tempat tidur siapa. Yang jelas aku sangat yakin itu bukan kamarnya bapak-bapak atau ibunya. Celakanya ketika aku menelusuri kabel-kabel, aku belum menemukan kabel yang lecet. Semuanya beres, kemudian aku pindah ke kamar sebelah. Aku juga tak bisa menemukan kabel yang lecet. Kemudian pindah ke kamar lain lagi, sampai akhirnya aku harus meneliti kamar tidur Mbak Yani sendiri. Sebuah kamar yang dipenuhi dengan aneka lukisan hasil karyanya. Celakanya lagi, ketika hari telah gelap,
Aku belum bisa menemukan kabel yang rusak. Akibatnya rumah Mbak Yani tetap gelap total, dan aku hanya mengandalkan bantuan sebuah senter serta lilin kecil yang dinyalakan Mbak Yani. Lebih celaka lagi, tiba-tiba hujan deras mengguyur seantero kota. Tidak bisa, tidak, aku harus berhenti. Maunya aku ingin melanjutkan pekerjaan itu besok pagi. Wah, maaf Mbak Yani, aku tak bisa menemukan kabel yang rusak. Kupikir kabel bagian puncak atap rumah yang kurang beres. Jadi besok aku harus bawa tangga khusus, jelasku sambil melangkah keluar kamar. Ya tak apa-apa, tapi sorry ya, aku merepotkanmu, balas Mbak Yani. Itu es tehnya diminum dulu, sementara menunggu hujan reda. Kami berdua bercakap-cakap berdua di ruang tengah. Cukup banyak cerita-cerita masalah pribadi yang kami tukar, termasuk hubunganku dengan Mbak Yani selama ini. Mbak Yani juga tidak ketinggalan menanyakan soal puisi indah tulisannya yang dia kirimkan kepadaku lewat kado ulang tahunku beberapa bulan yang lalu. Entah bagaimana awalnya, tahu-tahu ada percakapan kami berubah romantis dan menjurus ke arah yang lebih dalam. Tak sadar posisi duduk kami berdua jadi berdekatan hingga menimbulkan perasaan yang cukup berarti untukku. Dan tak ayal lagi, aku tak sadar bahwa aku sudah terbawa suasana oleh guru sekolahku sendiri. Namun gejolak yang mulai melandaku sepertinya mengalahkan akal sehatku. Mbak Yani sendiri juga tampaknya memiliki pikiran yang sama saja. Ia tidak berhenti intinya merayuku, dan akhirnya, ya sudahlah, aku juga suka suasana seperti ini. Rasa ini semakin tak biasa. Sungguh suatu hal yang baru pertama kali kualami. Perasaan yang begitu dalam nampaknya semakin menenggelamkan kami berdua, sehingga membuat kami melupakan hubungan antara kami sebagai guru dan murid. Aku terpana sesaat melihat guru sekolahku itu. Pemandangan dengan begitu memukau, tetapi aku segera tersadar bahwa pemandangan di hadapanku itu memang tersedia untukku. Terlepas itu milik guru sekolahku sendiri. Aku pun tidak ingin membuang-buang waktu. Sekilas aku seperti sadar, astaga, Mbak Yani kan guru sekolahku sendiri. Apa jadinya nanti jika aku sampai seperti ini? Apa kata orang-orang nanti mengetahui aku dengan guru sekolahku sendiri? Akhirnya aku memutuskan berhenti meneruskannya. Aku tidak mau melakukan perbuatan itu, sebab bagaimanapun juga Mbak Yani adalah guru sekolahku. Di samping itu, aku baru tahu ternyata sebandel-bandelnya Mbak Yani, ternyata guru sekolahku itu masih sanggup memelihara kehormatannya. Aku sedikit salut padanya, dan untuk menghargainya, aku memutuskan tidak akan melanjutkan hal itu. Hud, gak berhenti? Tanya Mbak Yani. Mbak kan masih gadis, nanti kalau aku terusin kan Mbak bisa.
Mbak Yani malah meminta aku melanjutkan apa yang sudah terjadi. Suasana romantis tiada teranya yang terasa, tidak kesudahan, bahkan semakin menjadi-jadi, membuat aku dan Mbak Yani menjadi lupa segala-galanya. Aku pun melupakan semua komitmenku tadi. Di malam itu, riuh suara Mbak Yani pun bertambah keras. Pokoknya suasana saat itu sudah gaduh sekali. Segala macam ditambah dengan berpadu menjadi satu. Bahkan di tengah guyuran hujan yang deras, suara Mbak Yani semakin lama bertambah keras. Maklum, Mbak Yani ini orangnya pembawaannya rame, suka bercanda. Untung saja rumahnya sedang sepi dan letaknya memang agak berjauhan dari rumah yang paling dekat, sehingga tidak mungkin ada orang yang mendengarnya. Mbak Yani merasa bahagia bersamaku. Mbak Yani memang guru lukis terbaik yang bisa mengajariku belajar melukis keindahan alam saat-saat bersamanya malam itu. Itulah kisahku dan Mbak Yani. Jangan lupa subscribe ya.